Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai interaksi desa kota. Ya, ini ada KD yang harus kalian capai. Dan yang akan dibahas pada video kali ini ada 4 ini ya, pengertian, faktor, zona, dan teori interaksi desa kota. Ibu ada pertanyaan, apakah desa membutuhkan kota? Apakah kota membutuhkan desa? Apakah desa membutuhkan desa lainnya? Apakah kota membutuhkan kota lainnya? Oke, jawabannya ya, membutuhkan. Kenapa? Kita bisa lihat nih di gambar. Pasar swalayan ini menyediakan barang-barang yang berasal dari desa. Ya, berarti kota membutuhkan desa. Apakah desa membutuhkan kota? Orang desa apabila ingin ke rumah sakit atau ke mall itu biasanya pergi ke kota. Jadi, berdasarkan gambar ini, desa dan kota itu saling berinteraksi. Nah, apa itu interaksi desa kota? Interaksi desa kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara desa dengan kota yang menimbulkan gejala baru. Bentuk interaksi bisa berupa gerakan penduduk, barang, uang, maupun informasi. Contohnya kalau gerakan penduduk itu orang ya, tenaga kerja nih dari desa ke kota gitu ya. Atau dari kota ke desa pensiunan misalnya. Terus gerakan barang itu dari desa memasok barang hasil pertanian ke kota, atau dari kota memasarkan barangnya ke desa. Uang, misalnya tabungan ataupun investasi nih ya, ataupun ide. Ide di sini informasi ya, bisa juga berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jadi, antara desa dan kota itu memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Karena di sini ada yang surplus, ada yang minus gitu ya, saling membutuhkan. Nah, selanjutnya faktor apa yang mempengaruhi interaksi desa kota? Menurut Edward Ullman, itu ada 3. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Terjadi interaksi itu karena adanya perbedaan potensi sumber daya. Nah, contohnya wilayah A desa, wilayah B kota. Wilayah A itu surplus beras misalnya, minus teknologi. Sedangkan wilayah B surplus teknologi, berasnya minus. Nah, karena adanya surplus dan minus antar kedua wilayah, maka mereka saling melengkapi gitu ya. Makanya interaksinya akan kuat. Yang kedua, kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Pemindahan di sini bisa berupa barang, orang, uang, maupun informasi. Semakin mudah pemindahannya, maka interaksi antara wilayah akan semakin kuat. Ini juga didukung oleh jarak, biaya transportasi, dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi. Yang ketiga, itu kesempatan intervensi atau intervening opportunity. Nah, ini adanya pihak ketiga, gitu. Jadi adanya campur tangan yang bisa menghambat interaksi, sehingga interaksi bisa melemah. Contohnya, wilayah A sama wilayah B yang tadinya saling melengkapi, ya, saling berinteraksi, itu bisa dicampur tangan atau diintervensi oleh wilayah C. Wilayah C itu surplus kedua-duanya yang tadi nih beras sama teknologi. Sehingga kebutuhan wilayah A bisa disuplai oleh si C, kebutuhan B bisa disuplai oleh si C. Sehingga wilayah A dan B itu interaksinya menjadi melemah gitu. Paham ya? Selanjutnya, zona interaksi desa kota. Prof. Bintarto membagi zona interaksi desa kota menjadi 6 zona berbentuk lingkaran seperti ini. Zona yang tengah itu ada city atau pusat kota, lalu ada suburban. Nah, ini sub daerah perkotaan dihuni oleh kaum penglaju atau komuter. Nah, ini masih kota ya. Lalu ada suburban fringe. Nah, ini jalur tepi subdaerah atau zona peralihan kota desa. Lalu ada urban fringe. Nah, kalau ini batas terluar kota. Pokoknya jalur tepi
paling luar lah si kota. Lalu ada rural urban fringe. Nah, ini jalur batas desa kota. Jadi di sini ada pola penggunaan lahan yang campuran, ada pertanian, ada juga non-pertanian gitu. Lalu ada terakhir rural atau pedesaan. Nah, semakin jauh dari kota ya ini berarti interaksinya akan semakin melemah. Oke, paham ya? Terakhir ada teori interaksi desa kota. Ada teori gravitasi, ada teori titik henti, ada juga teori indeks konektivitas. Kalau kalian udah melihat rumus, berarti akan ada menghitung. Ibu jelasin dulu yang pertama ya, teori gravitasi oleh William J. Rayleigh. Jadi teori ini untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah, atau di sini antar desa dan kota. Teori ini bisa digunakan jika kondisi penduduk, sarana prasarana, dan bentuk relief sama. Rumusnya, KI, kekuatan interaksi, sama dengan jumlah penduduk masing-masing wilayah dikalikan, ya. Lalu dibagi jarak antar kedua wilayah dikuadratkan. Ngerti, Bu? Oke, langsung aja deh ke contoh ya. Contoh soal, kalian baca dulu. Jadi, cara paling mudah itu kalian langsung ilustrasikan ke gambar. Sini kan ada jumlah penduduk kota X. Berapa? 750.000. Kota Y 500.000. Kota Z 320.000. Lalu jaraknya X ke Y itu 182 km, sedangkan X ke Z 215 km. Nah, tentukan kekuatan interaksi antara XY dan XZ. Jadi, kalian isi rumus ini satu-satu. XY dulu, lalu baru XZ. Gitu. Rumusnya, jumlah penduduk X dikali jumlah penduduk Y dibagi jarak ini dikuadratkan. Ya. Lalu hasilnya berapa? Ini 11.321.096. Sedangkan kekuatan interaksi XZ juga sama. Kalikan jumlah penduduknya, lalu dibagi jaraknya. Jaraknya jangan lupa kuadrat ya. Lalu hasilnya ini 432.000. Mana yang lebih besar? Ternyata X, Y. Nah, ini sehingga kekuatan interaksinya lebih besar kota XY daripada kota YZ. Untuk lebih mudahnya, kalau di pilihan ganda, kalian tinggal lihat jumlah penduduk mana yang paling besar. Oh, Bu, yang paling besar itu kota X sama kota Y dibandingkan kota X dengan kota Z. Ya udah, berarti jawabannya itu adalah XY kalau ditanya mana yang paling besar. Tapi kalau ditanya hasilnya harus dihitung dulu, ya. Paham? Yang kedua, ada teori titik henti atau the breaking point theory. Teori ini digunakan untuk menentukan kekuatan besarnya pengaruh atau lokasi strategis dalam penentuan lokasi industri, pertokoan, fasilitas umum, dan lain-lain. Nah, misalnya ada dua wilayah nih, mau dibangun suatu rumah sakit misalnya. Nah, dekat mana baiknya? Apakah dekat wilayah A atau dekat wilayah B? Gitu. Rumusnya ini nih, TH titik henti AB atau wilayah A ke B sama dengan jarak antara wilayah A ke B dibagi 1 plus akar dari jumlah penduduk yang paling banyak dibagi jumlah penduduk yang paling sedikit. Gitu. Langsung aja ke contoh biar lebih paham. Jumlah penduduk kota A 80.000, kota B 40.000, jarak antar kota A dan kota B 50 km. Hitung lokasi titik henti antara kota A dengan kota B. Rumusnya, jarak dibagi 1 ditambah akar dari jumlah penduduk yang paling banyak berarti apa? Kota A ya, 80.000 dibagi 40.000 sama dengan 50 dibagi 1 ditambah akar 2. Nah, akar 2 dari mana? Berapa? Lihat di kalkulator ya.
Hasilnya 20,74. Artinya, lokasi strategis terdapat pada jarak 20,74 km dari kota terkecil penduduknya, yaitu kota B. Jadi nanti kalau ngisi dari kota mana? Dari kota yang jumlah penduduknya paling sedikit. Itu. Ingat ya, untuk menentukan lokasi titik henti maupun kekuatan interaksi berdasarkan teori gravitasi itu didasarkan oleh dua, ya, jumlah penduduk dan jarak. Nah, kalau yang ketiga ini teori indeks konektivitas itu tergantung jumlah jaringan jalan. Jadi semakin tinggi kekuatan interaksi, maka jumlah jaringan jalan pun semakin banyak. Rumusnya, indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Contoh nih, bandingkan indeks konektivitas di antara dua wilayah berikut. Mana yang kekuatan interaksinya lebih tinggi, A atau B? Nah, masukin ke rumus. Rumusnya jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Jumlah jaringan jalan itu ditandai oleh garis. Jadi kalian hitung garisnya ada berapa. Kalau jumlah kota itu ada berapa titik gitu. Ingat ya, kalau jalan garis, kalau kota titik. Hitung yang A ya. Jalannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kotanya titiknya berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 9 dibagi 6 sama dengan 1,5. Sedangkan wilayah B, hitung jalannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Kotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ini ada ya. Ada 7. Berarti 10 dibagi 7. 1,42. Mana yang paling gede nilainya? Yang A. Berarti indeks konektivitas yang paling tinggi itu wilayah A. Paham? Agar kalian lebih paham lagi, kalian coba jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ini kan pilihan ganda, tapi kalian harus tetap pakai rumusnya ya. Tulis di buku catatan. Nah, ini sebagai bukti kehadiran kalian hari ini.